Sampurasun. Di zaman modern saat ini, siapa yang tidak mengenal ilmu perbintangan? Ilmu astronomi yang semua orang sudah tahu hal itu. Bahkan dibuat zodiaknya atau sebagai peramal dan lain-lain gitu ya. Hal itu ternyata sudah ada dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu orang Sunda sudah mengenal yang namanya ilmu perbintangan atau ilmu astronomi. Yang masyarakat Sunda ini biasa nyebutnya dengan palintangan gitu ya. Palintangan ini berasal dari bahasa Kawi gitu ya, yang berarti itu bintang. Jadi secara khusus ini palintangan ini membahas tentang ilmu perbintangan dan ilmu astronomi gitu ya. Kenapa orang-orang dulu bisa mengenal dunia astronomi atau dunia perbintangan ini? Mereka melihat dari situasi alam yang ada di sekitar mereka gitu ya. Salah satu fungsinya adalah untuk menentukan masa atau musim bertani. Di dalam masyarakat Sunda ini mempunyai 3 prinsip dasar untuk mengharmoniskan alam. Yang pertama alami, hayati, dan insani. 3 prinsip ini dipegang teguh dari zaman dulu. Dan 3 prinsip ini dipakai di setiap tahap kehidupan masyarakat Sunda. Musim di orang Sunda ini yang mengacu kepada palintangan, ada yang berhubungan dengan alam, ada yang berhubungan dengan masyarakat ya. Yang berhubungan dengan alam, yang pertama usum ngiji. Usum ngiji adalah musim hujan ya kalau di Indonesia, atau yang orang umum disebutnya ngacrak gitu ya, hujan tiap hari gitu ya, dari pagi sampai sore hujan terus ya, itu namanya usum ngiji ya. Yang kedua adalah usum katiga. Usum katiga ini yang disebut nih musim kemarau itu ya. Biasanya kan ada musim hujan dan musim kemarau. Ada lagi musim barat. Nah, ini musim barat ini adalah angin yang bertiup kencang dari arah barat gitu ya, terus disertai dengan hujan. Nah, itu musim barat gitu. Biasanya ini mau pergantian cuaca lah biasanya gitu ya. Selanjutnya adalah musim yang berkaitan dengan keadaan masyarakat. Sebenarnya adalah ada yang namanya usum sasalan. Ya, usum sasalan ini adalah musim merebaknya penyakit yang menular gitu ya. Seperti saat ini ada pandemi gitu ya. Ini yang disebutnya sasalan. Terus ada lagi yang namanya usum tigerat. Tigerat ini adalah musim, yaitu musim gagal panen gitu ya, atau yang kita bilang sih pacaklik gitu ya. Itu musim tigerat. Ada lagi palintangan yang berhubungan dengan pertanian. Karena di masyarakat Sunda kan lebih ke agraris gitu ya, lebih ke pertanian. Ini ada hubungannya di kalender Sunda gitu ya. Yang pertama itu adalah Kasa. Kasa ini dari 21 Juni sampai 31 Juli ya, Kasa. Yang kedua adalah Karo. Karo ini dari tanggal 1 sampai 23 Agustus. Yang ketiga adalah K3. K3 ini dari 24 Agustus sampai dengan 16 September. Yang keempat adalah Kapat. Kapat ini adalah 17 September sampai dengan 11 Oktober. Yang kelima adalah Kalima. Kalima ini dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 7 November. Keenam adalah Kanem. Kanem ini dari tanggal 8 November sampai dengan 20 Desember. Yang ketujuh adalah Kapitu. Kapitu ini dari tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 1 Februari. Yang kedelapan adalah Kawalu. Kawalu ini dari tanggal 2 sampai dengan 28 Februari. Yang ke-9 yaitu Kasongo. Kasongo ini dari tanggal 1 sampai tanggal 25 Maret. 10 Kasadasa. Ini dari tanggal 26 Maret sampai dengan 17 April. Yang 11 adalah Desta. 18 April sampai dengan 10 Mei. Yang terakhir ke-12 adalah Sada.
Sada ini dari 11 Mei sampai dengan 20 Juni. Itu semuanya yang tercantum di kalender Sunda. Dan kalender Sunda ini yang diberi nama, ada yang namanya Chandra Kala Sunda dan ada yang namanya Surya Kala Sunda. Ya. Biasanya di dua kalender ini beda penyebutan bulan gitu ya. Kalau yang biasanya kita menyebutkan bulan ini ada Januari, Februari, Maret, April, di kalender Sunda ini berbeda tuh, mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang kita dulu tuh. Ini adalah nama-nama bulan dari kalender Sunda Chandra Kala Sunda gitu ya. Yang pertama adalah Kartika, 2 Margasira, 3 Posya, 4 Maga, 5 Palguna, 6 Setra. Yang ke-7 Wasaka, ke-8 Yesta, ke-9 Asada, yang ke-10 Srawana, yang ke-11 Madra, yang ke-12 terakhir Asuji. Tuh, ada 12 bulan gitu kan ya, sesuai dengan bulan Masehi. Ada lagi nama-nama bulan dari kalender Surya Kala Sunda. Yang pertama adalah Kasa, kedua Karo, ketiga K3, yang keempat keempat, yang kelima K5, yang keenam K6, 7 Kapitu, 8 Kawalu, 9 Kasanga, 10 Kadasa, 11 ini Kapit Lemah, 12 Kapit Kayu. Keistimewaan kalender Sunda ini adalah terletak kepada ketepatan dan keakuratannya. Surya Kala tidak akan salah dan tidak akan direvisi selama 17.245 tahun. Ya. Sedangkan untuk Kala Chandra ini tidak akan direvisi 17.664 tahun. Ya. Itu sudah teruji keakuratannya dan orang Sunda ini berpatokan kepada kalender Sunda ini untuk musim panen, musim tanam, dan untuk memperhitungkan musim gitu ya. Jadi Surya Kala dan Chandra Kala ini sebagai patokan utama orang Sunda gitu. Seperti itulah ya, palintangan orang Sunda gitu. Sebenarnya hampir sama dengan orang Jawa sih, ada juga kan bahasa-bahasa juga pun hampir sama dengan bahasa Jawa gitu ya. Ada Kapitu, K5, K4 itu ya hampir sama ya. Cuma kita ini sebagai sharing saja ya, karena mungkin ada yang lebih detail lagi sih sebenarnya. Itulah.